When life said I could change, I was lost, oh yeah. Halo pemirsa semuanya, apa kabar? Semoga sehat, semoga semangat dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Fenabella Arin yang hari ini akan menemani pemirsa semuanya di program acara Klinik Koperasi, persembahan Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemirsa, seperti kita ketahui bahwa Dinas Koperasi terus melakukan berbagai upaya untuk bisa mendukung kemajuan koperasi dan juga UKM khususnya di Yogyakarta. Salah satu program yang dilakukan adalah melalui Sibakul Klinik Koperasi. Kalau berbicara soal klinik tentunya bukan hanya untuk orang sakit saja, tapi juga bagaimana dilakukan treatment pembinaan untuk bisa menjadikan koperasi ini menjadi semakin baik lagi. Salah satunya adalah koperasi pesantren atau kopontren. Seperti apa konsep yang diangkat dan kemudian pilar-pilar apa saja yang dibangun di dalamnya. Kita akan berbincang bersama kali ini dan saya tidak sendirian. Saya menyapa terlebih dahulu bersama saya sudah hadir beliau Sekretaris Komisi B DPRD DIY. Ada Bapak Aslam Ridlo. Pak Aslam apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat Mbak Arin, sehat semangat. Untuk Yogyakarta harus semangat. Sehat semangat, harus semangat selalu untuk Jakarta ya Pak ya. Matur nuwun Bapak. Dan juga bersama kami di sini sudah menemani obrolan kita kali ini. Saya mau menyapa terlebih dahulu Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY. Ada Ibu Sri Nur Siwi. Bu Siwi apa kabar Ibu? Baik, kalau alhamdulillah sehat. Kalau tadi semangat pasti tambah bahagia ya Pak. Semangat dan Semangat bahagia. dan bahagia dan istimewa Pak. Dan Semangat, bahagia, istimewa. Wah, Kuncinya udah itu Bu enak Siwi. sekali kayaknya ya. Siap, matur nuwun. Dan tentunya juga bersama kami di sini hadir Ketua Yayasan Pengasuh Pondok Pesantren Al Furqon sekaligus pengawas manajemen Kopontren Al Furqon. Ada Bapak Muhammad Zafri Fauzan. Pak Zafri, sehat semangat juga Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, harus semangat. Sehat. Istimewa pokoknya ya Pak ya. Istimewa dan mudah-mudahan bermanfaat. Bermanfaat, amin. Matur nuwun Bapak, terima kasih. Dan kalau tadi pemirsa kita sudah buka bersama dengan lagu yang spesial hadir dari Mantra Band. Kali ini di Nyore Cafe and Space kita akan ngobrol bersama seputar pengembangan model bisnis melalui koperasi pesantren atau kopontren. Pemirsa mungkin baru pertama kali mendengarnya, saya juga penasaran seperti apakah konsep kopontren ini. Saya mau ke Pak Zafri terlebih dahulu ya Pak ya. Kalau berbicara soal kopontren Pak, kita tahu banyak sekali koperasi yang berkembang di Yogyakarta saja banyak sekali ya Pak ya. Dengan berbagai macam model pengembangannya dan juga konsep yang mungkin berbeda satu sama lain. Kopontren sendiri seperti apa Pak? Boleh diceritakan dulu untuk masyarakat pemirsa yang menyaksikan ini Pak. Ya, terima kasih Mbak. Mungkin pada dasarnya koperasi pondok pesantren adalah seperti koperasi-koperasi pada umumnya. Cuman koperasi yang anggotanya itu berawal dari pondok pesantren, kemudian meluas ke masyarakat sekitarnya. Gitu. Baik. Kebetulan kami di Koperasi Pondok Pesantren Al Furqon Sanden itu berbadan hukum tahun 1997. Itu, tetapi mungkin kalau sedikit bercerita, itu mungkin Pak Aslam juga lebih preso gitu. Jadi karena beliau itu sudah membina pondok pesantren kami khususnya di perkoperasian, mungkin mulai dulu jadi anggota DPRD Bantul mungkin. Saat itu saya ingat. Jadi kalau dari bahasa kami itu dulu layamutu walayahya. Itu jadi ya. Apa itu Gus? Yang artinya adalah Pak. Dari koperasi di pondok pesantren pada kebanyakan waktu itu ya hidup segan mati tak mau. Mati Gitu. suri ya? Ya, jadi badan hukumnya ada, tapi aktivitasnya itu kemudian tidak bisa berkembang. Bahkan ingat waktu itu ada dari pemerintah itu semacam hibah itu yang kemudian tidak bisa kita kembangkan. Tapi alhamdulillah 11 tahun terakhir, 12 tahun terakhir mulai tahun 2010 koperasi di kami Pondok Pesantren Al Furqon kemudian kita bermetamorfosis. Kami mencanangkan untuk kemudian bisa supaya koperasi kami itu bisa berkembang dengan baik dan saat itu kita memilih untuk mengembangkan Badan Hukum Kopoten Al Furqon menjadi koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Alhamdulillah kemarin sudah RAT yang ke-12 dan waktu itu tahun 2010 kami membuat konsep untuk kita desain BEP tahun ketiga
alhamdulillah tahun pertama kami minus 10 juta dan tahun kedua kami sudah laba 10 juta. Wah. Jadi di luar RAT kedua alhamdulillah kami sudah BEP melebihi apa yang kita targetkan. Ya. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini omset kami sudah di 6,5 miliar. Wah, luar biasa ya Bu. Yang sebagian besar adalah dana dari anggota, baik itu internal koperasi, internal pondok pesantren maupun masyarakat jamaah di sekitarnya. Dan pembiayaan yang sudah kami salurkan itu mencapai 4,6 miliar sampai hari ini. Tabungan yang bisa kami jaring kami peroleh sekitar 5,5 M. Ah, baik. Alhamdulillah. Dan 5,5 miliar. 5,5 miliar. Aslam, Bu Kadis. Dan itu baru 1,5 tahun ini kami mendapatkan dana dari pemerintah. Jadi selama 10 tahun kami survive alhamdulillah sendiri. 1,5 tahun ini kami dipercaya menyalurkan dana dari LPDB, Kementerian Koperasi dan UKM. Oke. Baik Pak Sabri. 1,2 miliar kemarin. Luar biasa ya, perkembangannya cukup pesat ya Pak ya. Dan artinya kalau tadi disampaikan Pak Sabri tadi, meskipun ini dari namanya koperasi pesantren ya Pak ya, tapi untuk targetnya sendiri yang terlibat di dalamnya tidak terbatas pada warga pondok saja berarti Pak Sabri? Tidak terbatas pada warga pondok. Karena malah kebetulan kalau santri kan memang usianya, setelah dimatur dengan Bu Kadis, usianya belum 17 tahun. Kebanyakan karena kebetulan di Pondok Pesantren Al Furqon jenjang pendidikannya tingkatan SLTP dan SLTA, Baik. MTS dan SMKIT. Sehingga kemudian kami memperluas keanggotaan untuk alumni masyarakat sekitar, karena kalau di pondok kan santrinya nggak mesti yang mukim, Mbak. Ada yang namanya santri mukim, itu yang mondok 24 jam di asrama tempat kami, tapi juga ada yang namanya santri kalong ya Pak Aslam. Yang datangnya pas ngaji saja, majelis taklim saja. Itu betul rata-rata kan sudah dewasa, sudah berkeluarga, sehingga itu juga menjadi anggota kami. Oke, sejauh ini bagaimana Pak, para santri ini juga merasakan kebermanfaatan dari adanya Koplontren ini Pak Sabri? Pasti. Secara internal untuk kelembagaan itu jadi dari sisi administrasi keuangan sangat terbantu. Iya. Gitu. Jadi syahriah atau SPP itu sekarang kami sudah kita jadikan satu semua lewat Koplontren kita. Dan ini inisiasi Bu, ini sudah kita inisiasi untuk kita pakai digital. Baik. Jadi kita sudah bersama dengan pihak ketiga, Alfusaku namanya, itu kemudian wali santri itu kemudian bisa membayar dari rumah dengan HP. Dari manapun kapanpun ya Betul, Pak ya? kita ada rekening tampungan. Lewat koperasi. Lewat koperasi. Iya, nanti rekening tampungannya di koperasi kita. Baik Pak Sabri, kita lanjut lagi setelah ini. Bapak dan juga Ibu, kita akan jeda-jeda pemirsa. Tetap bersama kami di Klinik Koperasi. Jangan letih mencintaiku, janganlah berhenti, jangan lelah menyayangiku hingga bumi tak bermentari. Bagi Anda yang menderita sakit ambeien atau wasir, segera berobat ke Enggal Dangan dari ambeien stadium 1, ambeien stadium 2, ambeien stadium 3, dan terakhir ambeien stadium 4. Dengan berobat ke Enggal Dangan, ambeien Anda akan terobati. Pengobatan alternatif Enggal Dangan juga mengobati kanker, katarak, prostat, diabetes, dan penyakit lainnya. Dengan metode penyembuhan mematikan akar penyakit, melalui titik meridian akupuntur, serta menggunakan ramuan leluhur yang dikombinasikan dengan ramuan Cina, akan mengobati penyakit kronis Anda tanpa operasi. Jangan ragu untuk berobat ke Enggal Dangan, karena kami memberikan bukti, bukan janji. Kunjungi kami di pengobatan alternatif Enggal Dangan, di Jalan Jogja Solo KM 17, Pamukti Baru RT 4, RW 2, Tlogo Prambanan. Kenduri ini bermakna menjunjung tinggi rasa kerukunan antar warga.
Upacara adat Ganti Dwojo ini dikemas secara menarik, sehingga masyarakat bisa menikmati upacara ini. Atraksi kesenian tradisional ini dilakukan sebagai upaya pelestarian seni budaya tradisional yang ada di DIY. Motif batik Paku Alaman melewati proses yang panjang dan melibatkan peneliti naskah. Koleksi batik Puro Paku Alaman tak hanya indah dan menawan. Di balik keindahan dan keanggunan, motif yang tercipta syarat akan filosofi kehidupan. Seri batik Astabrata terinspirasi dari naskah Sestra Ageng Adi Dharma dan Sestra di Suhul. Welcome to my paradise, where the skies so blue, where the fireflies so bright. Welcome to my paradise, where the skies so blue, where the parties never ending. Terima kasih Anda masih bersama kami di Klinik Koperasi bersama Dinas Koperasi dan UKM DIY. Tadi kita sudah ngobrol bersama dengan Pak Zafri bagaimana perkembangan koperasi pesantren di Al Furqon yang juga ternyata memberikan banyak manfaat untuk masyarakat termasuk juga para santri dalamnya. Saya mungkin mau ke Bu Siwi dulu setelah ini ya Bu ya. Tadi disampaikan Pak Zafri bagaimana perkembangannya dari tahun ke tahun, mungkin dari yang minus tadi ya Pak ya sampai akhirnya berhasil meraih laba yang luar biasa dan juga memberikan manfaat bagi para anggota koperasi itu sendiri. Bu Siwi dari Dinas Koperasi sendiri seperti apa Bu mungkin melihat perkembangan dari Kopontren Al Furqon ini yang kalau kita lihat kan juga mungkin ada beberapa koperasi yang memang sepertinya harus melihat ini Bu semangat dari Praktek rekan-rekan. baiknya ya. Betul, praktek baiknya ini Bu Siwi. Silakan Bang Bu. Ya, yang pertama pasti kita mengucapkan apresiasi Koperasi Al Furqon. Pastinya ini butuh sebuah komitmen ya Pak. Komitmen pertama pasti kita dari pimpinan dari sana, Bapak tadi kan sudah menyampaikan sangat luar biasa komitmennya dan bagaimana target itu harus berani memasang target gitu ya. Jadi Pemda DIY melalui Dinas Koperasi dan UKM ini memang kita punya fungsi atau punya amanah bagaimana melakukan pendampingan, pembinaan kepada koperasi yang ini pasti kita akan melihat sekarang itu bukan jumlah koperasinya gitu, tapi kualitas koperasinya kan gitu. Tadi sudah dilihat bagaimana Koperasi Al Furqon ini sangat inovatif gitu menurut kami. Bagaimana di awal sampai belum punya untung ya Pak ya. Dalam arti kan di RAT pun belum ada apa-apa, tapi di tahun kedua yang tadinya harusnya tahun ketiga, tapi di tahun kedua sudah menunjukkan kinerjanya. Gitu. Nah, disitulah ini menjadi praktek baik. Sekarang kita tidak lihat, kok pertama kok 10 juta, harusnya segini enggak. Yang pasti ini harus ada progresnya. Itulah yang kita lakukan di Pemda DIY melalui pendampingan, pembinaan. Kalau kita kan kita ada strategi Sibakul ya, sistem pembinaan koperasi dan pelaku usaha. Lebih fokus lagi, koperasi ini kami fokuskan karena ini koperasi soko guru perekonomian ya Pak Selam ya. Pasti ini menjadi ekonomi rakyat yang ini memang benar-benar menjadi harapan mempunyai kontribusi terhadap perekonomian. Ini kan benar-benar bisa menyentuh sampai ke rakyat itu. Tapi yang perlu kita headline tadi kan Pak dari Bapak menyampaikan kalau tidak semuanya itu bisa jalan ya Pak ya. Nah inilah yang sebetulnya sudah jalan tapi mungkin belum optimal. Ada yang memang belum jalan optimal, belum optimal dalam arti mungkin mati suri gitu atau mati hidup. Nah terus yang selanjutnya memang benar-benar ada yang sebetulnya ini sudah Pokren, sudah koperasi Pokten, tapi kita lihat juga ternyata lembaganya juga belum ada. Ini juga ada ya. Ini koperasi, tapi ternyata setelah kita lihat, ini belum ada nomor induk koperasi minimal seperti itu. Nah ini yang kita lakukan melalui pendampingan dan klinik koperasi melalui Sibakul ini pertama adalah mendatakan dirinya. Di koperasi kita ajak untuk mendatakan dirinya dan di situ disampaikan
profil terhadap kondisi koperasi, bagaimana kekuatan SDM-nya, bagaimana sebetulnya produk yang ini, oh kalau tadi koperasi Alfcon kan jasa, lebih jasa keuangan gitu. Mungkin ada lagi yang koperasi di sektor real. Yang kedua, bagaimana kelembagaannya tadi kami sampaikan, lembaganya apakah memang sudah memenuhi kaidah-kaidah, nomor induk koperasi sudah ada belum, kantornya bagaimana gitu, struktur organisasi dari sisi SDM-nya itu apakah sudah memenuhi kompetensi belum gitu. Nah, kalau dari sisi SDM kompetensi, kami pun melakukan pendampingan, fasilitasi untuk sertifikasi kompetensi sesuai dengan kebutuhan dari koperasi tersebut. Karena koperasi ini kan, oh ada ketuanya, ada sekretarisnya, mungkin kalau keuangan ada kasirnya gitu ya Pak ya. Tapi kan juga ada pengawas koperasi. Nah kita lihat di pengawas koperasi ini kan koperasi syariah ini terus tumbuh. Kalau dari data kami kan terus tumbuh. Maka pengawasan jalan tapi terus harus ada pengawas. Maka kami pun fasilitasi sertifikasi kepada pengawas koperasi, terutama di koperasi syariah ini terus kita kembangkan. Ini yang kita lakukan. Yang selanjutnya bagaimana sebetulnya tadi sudah disampaikan di Alfcon ini sekarang dikembangkan lagi anggotanya itu tidak perlu datang gitu. Ini kan sebuah inovasi. Nah, maka ini yang kita dorong adalah koperasi ini harus punya kreativitas, inovasi menjawab terhadap kebutuhan dari konsumennya, terutama konsumennya ke siapa? Konsumennya ya anggotanya. Boleh nggak ini melayani di luar anggota? Sekarang kalau koperasi simpan pinjam sampai 2 tahun ini memang masih ada dengan adanya rencana undang-undang koperasi ini kan nanti akan pilihan. Kalau memang akan hanya melayani anggota koperasi, ini namanya closed loop. Nanti semua harus anggota yang dilayani. Tapi kalau open yang kita bisa melayani di luar anggota, terutama yang simpan pinjam ya ini, ya ini akan open. Pasti ini juga akan ada regulasi yang melekat di sana, nanti akan dibina, didampingi, diawasi oleh OJK ya, karena ini kan bicara keuangan. Nah, yang selanjutnya bagaimana pemanfaatan teknologi terus kita dorong. Nah, inilah ada di mana ini? Ini bisa masuk di klinik koperasi sesuai dengan kebutuhan. Klinik koperasi, oh ya, saya ternyata kelembagaan saya menurut kami masih ada banyak catatan setelahnya. Bisa melakukan konsultasi ke klinik koperasi seperti Mbak Arin sampaikan tadi, ke klinik itu tidak harus sakit gitu, tapi pengen cantik, awet muda gitu, pengen wah speednya lebih kenceng lagi, itulah klinik koperasi dan kami bisa terbuka, kebetulan di Dinas Koperasi dibuka ruang khusus untuk klinik koperasi dan bisa juga secara online dengan teman-teman pendamping penyuluh koperasi. Jadi kan kita juga siapkan SDM-nya. Itulah yang kebijakan bagaimana kita ini di dalam melakukan pembinaan, karena di dalam koperasi itu ada 3 pilar menurut kami. Satu, pilar kelembagaan, tadi sudah sampaikan ada yang jalan, ada yang enggak, pasti ini ada kaitannya juga. Yang kedua, pilar terkait dengan usahanya. Kira-kira usahanya apa gitu. Apakah simpan pinjam ataukah sektor real? Ini juga terus kita benahi ya. Kalau simpan pinjam ya harus memenuhi kaidah-kaidah simpan pinjam. Saat sektor real di konsumen atau pemasaran atau produksi pasti ada kaidah-kaidahnya sendiri dan kita juga akan membukakan bagaimana keterkaitan di sana. Karena kan koperasi ini juga entitas bisnis ya Pak ya. Bisnis dari sisi kekuatan yang ada di situ gitu. Selanjutnya yang ketiga adalah pilar keuangan, karena modal dari koperasi ini yang pertama adalah dari anggotanya, simpanan pokok dan simpanan wajibnya. Ini jadi 3 pilar ini yang paling utama ya, yang kita dekatkan. Pasti kalau diterjemahkan wah panjang sekali, nanti nggak habis di sini. 3 pilar aja sudah kelembagaannya bagaimana, pilar usahanya bagaimana, pilar keuangannya bagaimana. Nah nanti itulah yang harus kita duduk bareng, regulasinya sudah ada, permennya juga sudah ada, tinggal bagaimana kita di dalam regulasi itu kita tepati, kita lakukan, pasti nantinya kita juga terus melakukan penilaian pemeringkatan koperasi yang di akhir nanti akan kita sampaikan ke publik kalau di DIY ini ada koperasi yang memang sudah bagus, koperasi yang mungkin dalam hal pengawasan, ada mungkin nilainya cukup, mungkin ada yang memang sudah sudah optimal gitu. Tadi kan untuk optimal itu juga tidak mudah sih gitu. Tapi bisa nggak ya selama ini kita sama-sama punya komitmen, saya yakin bisa. Di klinik koperasi ini menjadi salah satu jawaban. Tapi tidak di luar apakah nggak bisa? Bisa. Kami melakukan sinergi dengan beberapa lembaga, dengan akademisi ini juga sangat luar biasa ya.
Karena masuk di sana itu sekarang kan pendidikan kewirausahaan, pendidikan perkoperasi ini kan juga terus dilekatkan. Bahkan sekarang ada banyak perguruan tinggi yang sudah masukkan di kurikulum. Ini kan juga terus, karena kan jangan sampai stigma koperasi itu orangnya udah tua-tua gitu ya Pak ya. Desa. Desa, tua-tua. Padahal ini enggak, ini lembaga yang sangat luar biasa sebetulnya kan. Tinggal siapa yang nantinya akan masuk ke sana. Kita dorong sekarang pemerintah punya target adalah koperasi modern. Salah satu indikator koperasi modern adalah pemanfaatan teknologi. Apakah hanya itu? Enggak. Pasti kita lihat secara keseluruhan gitu. Tadi sudah jelas di Al-Furqan ini kan terus dikembangkan. Nah, satu lagi yang bisa dibuktikan dari Al-Furqan ini yang sangat diapresiasi, ada fasilitas dari pemerintah ini sudah tahun berapa Pak tadi? 1,5 tahun. 1,5 tahun. Dari Kementerian Koperasi ya, lembaga keuangan di Kementerian Koperasi, dan itu tidak mudah sebetulnya karena kan syaratnya sangat luar biasa ya Pak ya. Rigid, lembaganya bagaimana ini. Sebetulnya kalau saya nggak melihat pinjamannya, karena di situ bukan hibah ya, pinjaman nanti wajib mengembalikan, tapi dengan soft loan, tinggal nanti konsepnya pakai yang syariah atau yang konvensional, tapi mendapatkan itu berarti ini lembaganya itu sudah diakui. Verified ya Bu ya? Iya, ini dulu. Saya melihatnya begitu ini kok dapat kucuran, oh iya ini koperasinya berarti sudah oke. Oke dalam arti lembaganya sudah oke, persyaratan-persyaratan SDM, struktur, karena kan sana sampai rigid ya, struktur organisasinya gimana, ketuanya siapa, bendaharanya itu cucunya atau menantunya, ini sampai rigid seperti itu ya, kan kita nggak bisa antar keluarga seperti itu. Nah, itulah sebetulnya nanti, oh iya saya dapat LPDP, itu berarti kan masyarakat sudah melihat, oh ini berkompeten, berarti ini sudah bisa akuntabel gitu. Oke, baik Bu Siwi, artinya tadi kita melihat juga lagi-lagi klinik koperasi ini hadir untuk bisa membantu para pelaku koperasi ini untuk bisa terus mengembangkan dari apa yang saat ini sedang dikembangkan itu ya Bu ya. Artinya juga tadi tidak hanya yang sakit saja, mungkin juga tadi dari Pak Zafri juga bisa pun memanfaatkan layanan dari klinik koperasi ini Bu Siwi. Oke, baik, nanti kita lanjutkan lagi. Saya mau ke Pak Aslam terlebih dahulu Pak Aslam. Kalau kita lihat tadi artinya Pak banyak sekali kebijakan yang sudah dilakukan, diterapkan juga oleh Dinas Koperasi untuk mendukung dari pengembangan koperasi yang ada di Yogyakarta. Kalau dari DPRD sendiri Pak, adakah kebijakan khusus yang diberlakukan untuk mendukung upaya tersebut Pak Aslam? Saya yang pertama apresiasi ini Dinas Koperasi UMKM, Gaspol untuk memenuhi tuntutan zaman kaitan dengan pembinaan koperasi di daerah Yogyakarta. Dan tentu ini sudah menjadi alat cek kami Komisi B bahwa roadmap yang sudah kita susun bersama dengan Gubernur di dalam Perda tentang perlindungan pemberdayaan industri kreatif UMKM dan koperasi itu sudah jauh direalisasi oleh teman-teman Dinas Koperasi UMKM. Yang betul klinik itu ini kan sebuah inovasi yang mungkin tidak semua daerah punya inovasi klinik ini. Karena selama ini kan kita ini mengukur koperasi itu dari sisi modal. Baru dari sisi modal. Koperasi apik pora itu dari sisi modal. Kita belum punya alat mekanik untuk melakukan pembinaan terkait dengan inovasi-inovasi. Kemudian belum punya mekanik sistem untuk bagaimana mendampingi koperasi untuk lebih dari sekedar kuat modali. Tapi bagaimana dia punya akses memberikan perkuatan pembiayaan ke masyarakat, kemudian inovasi teknologi informasinya seperti apa. Nah, oleh karena itu sekali lagi apresiasi saya Komisi B DPRD kepada teman-teman Dinas Koperasi UMKM. Pada saat yang sama ini juga kesempatan bagi koperasi-koperasi yang tadi itu seperti yang di Ibu Kadis, yang modalnya masih kesulitan untuk pengembangan, ini bisa di klinik, di Opnam di klinik. Nah, nanti mungkin perlu kita gali dari dinas ini, cara Opnamnya seperti apa. Kemudian opnamnya di mana, kemudian caranya koperasi kalau kepengen opnam kayak apa. Ini menarik karena konsep klinik koperasi ini yang menurut saya perlu kita optimalkan. Nah, sekali lagi kaitan dengan klinik koperasi ini menurut saya bagi teman-teman
pengelola koperasi. Karena sampai hari ini mungkin kalau tadi Gus Zafri paling pangandikan, banyak koperasi yang layamutu walayahya. Hidup nggak mau, mati nggak mau. Hidup segan mati Hidup nggak segan, mau. mati nggak mau. Ya. Tapi mungkin ada juga beberapa pesantren yang dia sebenarnya sudah punya kegiatan. Sudah punya kegiatan yang kalau dibaca itu kegiatannya kegiatan ekonomi. Cuma dia belum formalkan menjadi kelembagaannya koperasi. Nah ini juga bagi teman-teman pengelola koperasi, kegiatan koperasi gitu ya. Karena teman-teman itu eksus pasti nganggap koperasi. Kalau ditanya, Gus, jenengan pun kagungan koperasi? Pun Kang, pun gak ada. Kelembagaannya sudah belum? Belum. Tapi mereka sudah Embrio ya, embrio. Ya, faktonya sudah. Faktonya Jujurnya sudah. yang mungkin Jujurnya belum. ini gitu. Nah ini mungkin menjadi solusi bagi koperasi-koperasi pesantren yang sudah ada kegiatan koperasinya, tapi mungkin kelembagaannya belum. Klinik koperasi menurut saya sebagai salah satu upaya untuk menyehatkan itu. Oke, baik Pak Aswan. Upaya untuk menyehatkan tadi ya Pak ya. Dan ini juga harapannya juga terus mendapatkan dukungan dari DPRD untuk bagaimana mendukung inovasi-inovasi yang dilakukan, baik dari klinik koperasi maupun juga dari koperasi itu sendiri Pak Aslam. Baik, kita lanjutkan selanjutnya pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Klinik Koperasi. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu memerak asmara kita, dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Motif batik Paku Alaman melewati proses yang panjang dan melibatkan peneliti naskah. Koleksi batik Puro Paku Alaman tak hanya indah dan menawan. Di balik keindahan dan keanggunan, motif yang tercipta syarat akan filosofi kehidupan. Seri batik Astabrata terinspirasi dari naskah Sestra Ageng Adidharma dan Sestra Disuhul. Tekan nangon bok jajan, akhirnya nyong tekan nangon bok jajan. Nyong pengen nostalgianan karo zaman bahola. Biar kita selalu mengingat keseimbangan dalam hidup ini, Mbak. Baik ceria. Zaman 90-an iki paling ngetop banget. Iki bener-bener gawe nyong kimutan karo sing biyen-biyen. Seneng banget, terus seru banget ya. Sederhana, tapi maknanya akeh banget.
Terima kasih masih bersama kami di Klinik Koperasi persembahan Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita lanjutkan lagi masih seputar bagaimana pengembangan modal bisnis melalui koperasi pesantren, termasuk juga seperti apakah peran klinik koperasi untuk bisa membantu upaya pengembangan tersebut. Saya ke Pak Aslam lagi ya Pak ya, tadi menyambungnya tadi sudah kita obrolkan. Artinya ada upaya untuk tadi bahkan kalau Pak Aslam menyampaikan istilahnya opnam gitu ya Pak ya, untuk koperasi yang memang mungkin masih sakit. Nah, dan juga upaya mungkin kalau kita bilang adalah upaya rejuv atau upaya penyegaran kembali untuk koperasi memang sudah survive saat ini Pak Aslam. Kalau dari DPRD sendiri Pak, seperti apakah mungkin upaya untuk bisa mendukung inovasi-inovasi itu? Pak, artinya kan kalau kita lihat tadi masing-masing koperasi punya inovasi sendiri untuk bisa terus berkembang dan juga survive seperti itu Pak Aslam. Adakah upaya dari DPRD Pak untuk mendukung inovasi tersebut? Terakhir itu 2016, kalau 2016 kita masih punya skim pendampingan bantuan dana bergulir waktu itu. Terakhir kalau nggak salah 2016. Hanya setelah itu kemudian kita mengusulkan, Komisi B mengusulkan kepada pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi UMKM untuk moratorium dulu dana bergulir itu, karena pada saat itu ada beberapa koperasi yang memang perlu perlu pembinaan kaitan dengan dana bergulir itu. Banyak beberapa yang macet, beberapa yang kemudian nggak lancar itu. Ya, kita mengusulkan untuk moratorium untuk diadakan monitoring dan evaluasi dari kegiatan dana bergulir itu. Itu kita bagian dari support kami di Komisi B kepada koperasi-koperasi kaitan dengan perkuatan modal berupa dana bergulir. Pada saat itu karena saya ingat sekali pada waktu itu Gus, kita itu mau mengusulkan dana bergulir untuk koperasi pesantren. Saya input data itu di Kemenak pada saat tahun itu akhir 2015. Saya tanya informasi koperasi pesantren di itu ada 45 koperasi pesantren yang tercatat. Nah, saya nggak ngerti waktu itu ngenku ya sehat kabeh. Kok orang mlebu rumah sakit sehat gitu ya. Saya waktu itu mengusulkan satu koperasi pesantren 100 juta dana bergulir. 4 miliar di-ACC oleh Dinas Koperasi pada saat itu. Begitu APBD didok, kemudian ternyata dari 45 itu yang memenuhi syarat hanya 12. Hanya 12 koperasi pesantren. Itu fakta pada saat itu, karena kalau nggak salah dulu koperasi pesantren itu dari kementerian sekitar tahun 90-an itu, dari Kementerian Koperasi seluruh Indonesia, termasuk DIY gitu. Nah, alhamdulillah dari yang 45 itu hari ini yang 12 itu salah satunya Al-Furqan ini bisa survival. Sekali lagi ini inspirasi. Semoga koperasi Al-Furqan bisa menginspirasi pada pondok-pondok pesantren yang lain yang mungkin sudah punya kegiatan ekonomi, koperasi yang kelembagaannya belum tertata dengan baik. Ternyata bisa kok, gitu. Jadi Bu Busi kan mengatakan syarat itu tekad, dia harus punya target gitu. Ternyata bisa kok, Al-Furqan bisa. Mungkin dulu awang-awangan. Saya nggak main tuh. Gus Jafri itu dulu pada waktu mau menggagas ngembangin koperasi itu ya awang-awangan. Tapi ada tekad, ada target. Saya kira pondok-pondok pesantren yang lain bukan yang mustahil gitu. Karena hari ini sudah ada beberapa pondok pesantren seperti salah satunya Al-Furqan ini yang bisa gitu, yang bisa mengembangkan koperasi. Kan kita pilihannya banyak. Koperasi itu ada koperasi konsumen, ada koperasi produsen gitu. Nah, dalam kerangka itu tentu Komisi B selalu memberikan support. Baik support yang terkait dengan pembiayaan untuk pelatihan-pelatihan, support yang terkait dengan regulasi-regulasi, itu selalu kami support sepanjang itu untuk pemberdayaan dan perkuatan UKM dan koperasi.
Oke, baik matur Pak Aslam. Artinya juga terus memberikan support dan lagi-lagi memang akhirnya ini juga harus lihat dari inovasi koperasi itu sendiri ya Pak Aslam ya. Kira-kira bagaimana sih yang masih harus disupport karena memang kondisinya berbeda-beda satu sama lain Pak Aslam. Ya, karena Begitu, satu ya? sama lain itu berbeda. Oleh karena itu kalau Bu Siwi itu punya PLUT, pusat layanan terpadu, itu khusus untuk ngopnami UKM-UKM itu. Iya. Sekarang Bu Siwi punya Klinik. punya produk baru ini, klinik ini, khusus untuk koperasi. Ini menurut saya bagus, biar apa? Biar terdeteksi. Iya. Janjane penyakitnya Problemnya itu yang mana ya Pak kalau ya? misalnya itu Penyakitnya belum yang sehat mana? itu, dengan dimasukkan klinik itu, sing ra sehat apa nih? Biar dinas bisa cetha sing harus didandani nggo endi gitu. Ini dengan klinik ini. Oke. Itu yang tadi saya sampaikan, ini kesempatan bagi masyarakat, bukan hanya koperasi pesantren, bagi masyarakat yang punya kegiatan koperasi, tapi belum terlembagakan dengan baik. Menurut saya koperasi itu kecuali tadi soko guru. Nek cara hitung-hitungan ekonomi, ini Gus Jafri pengalaman ini. Nek cara ekonomi, nyimpen duit di koperasi itu lebih untung daripada nyimpen duit di lembaga keuangan yang lain. Saya nggak nyebut namanya, tapi keuntungannya jasa usaha ya, sisa hasil usaha apa? SHU-nya. Sisa hasil usahanya itu lebih tinggi kalau nyimpennya di koperasi. Baik. Satu itu. Yang kedua, kalau nyimpen duit di koperasi itu, sing nampa manfaatnya ya tanggone dhewe. Jadi kalau saya nyimpen dana di koperasi, sing nampa manfaat dari dana simpanan saya itu, ya tanggone dhewe. Kalau kita nyimpen duit di lembaga badan usaha konvensional, sing menikmati sana. Tanggone hadirah menikmati. Ini beberapa keuntungan koperasi. Iya. Oleh karena itu sekali lagi apresiasi saya pada Dinas Koperasi UMKM dengan sistem inkubasi berupa klinik ini. Oke, baik, matur nuwun Pak Aslam, terima kasih. Saya kembali lagi ke Pak Zafri. Pak, tadi kalau Bu Ziwi menyampaikan juga kan bahwa di koperasi ini ada beberapa pilar baik dari kelembagaan, usahanya maupun juga keuangan itu sendiri. Kalau tadi kan Pak Zafri menyampaikan awalnya aja ngawang gitu ya Pak ya dulu ya, tapi ada tekad, ada niat. Nah, penasaran juga kami Pak, bagaimana dulu Pak Zafri mungkin juga bagaimana anggota koperasi ini bisa memberikan kontribusi sehingga akhirnya koperasi ini bisa produktif Pak, walaupun mungkin ada kendala-kendala yang dijumpai. Seperti apa Pak prosesnya dulu Pak? Mungkin cerita sedikit. Jadi tantangannya itu ketika kemudian kita sudah bertekad bulat itu juga tidak mudah. Jadi mungkin tadi komentari dari Kang Aslam, Pak Aslam, bahwa koperasi pondok pesantren mungkin reratanya sekarang dari sisi kelembagaan itu belum begitu bagus. Karena memang dari sisi budaya itu memang perlu terus kemudian kita sosialisasikan. Persis seperti yang kami rasakan. Jadi tantangan kami tidak hanya secara eksternal, tapi secara internal juga kepada internal pondok pesantren, kemudian kepada santri-santri, meyakinkan bahwa koperasi adalah salah satu pilihan terbaik kita untuk mengembangkan perekonomian kita. Itu juga tidak mudah, gitu. Itu juga tidak mudah, sehingga memang untuk case Kabupaten Al Furqon memang kami sempat semacam impor Kang Aslam dari luar, seperti itu. Bahkan termasuk pemodal awal saat itu. Jadi kami dengan beberapa sahabat sekolah saya, itu yang berjumlah sekitar 10 orang, waktu itu mengumpulkan dana bantingan. Total kemudian kita dapat sekitar 60 juta. 60 juta untuk kemudian kita infrastruktur, peralatan, dan kemudian yang waktu itu kemudian kita jadikan modal untuk kita pembiayaan hanya sekitar 30-an juta. Yang sekarang alhamdulillah aset sudah 6,5 miliar itu tadi. Itu. Nah, bukti kemudian setelah kita bisa berjalan, terutama tahun kedua, nah itu kemudian semakin anggota-anggota santri-santri kita yang ada di masyarakat, kemudian percaya kepada kita. Seperti itu. Jadi memang itu butuh satu effort. Gitu. Termasuk tadi komentar Ibu Kadis dan juga Pak Aslam, bahwa perlu waktu itu, dan kemudian juga pelatihan. Jadi mungkin ini kliniknya dinas koperasi ini memang sangat tepat. Gitu. Jadi dari kami butuh pelatihan tadi juga sudah dihentikan seperti itu. Sehingga nanti dari sisi kelembagaan itu menjadi semakin baik. Termasuk LPDB itu kami memang kemarin kita balik pola pikir kami.
bahwa kita nggak harus siap dulu baru maju. Tapi kita maju untuk supaya kita menjadi lebih siap. Lebih siap. Ya. Walaupun memang bulanan itu, Ibu. Biar Pak tahu Asram. sebetulnya kita kekurangan Betul. apa. Gitu. Sambil Kita berjalan ya Pak ya bisa prosesnya ya. kemudian memenuhi kualifikasi LPDB itu kita betul-betul lembur bulanan itu. Maka itu saya sampaikan, oh ini acung jempol karena kok bisa lolos. Padahal banyak, ini siapa banyak yang menyampaikan, Bu masuk LPDB itu lebih sulit daripada masuk surga. Gitu. Oke, baik. Ya. Ibu Bapak, nanti kita lanjutkan selanjutnya Bu ya, bagaimana sulitnya masuk LPDB tadi kita ceritakan setelah ini Bapak, kita akan jelas jenak tetap bersama kami di Klinik Koperasi. Adalah perempuan paling cantik di negeriku Indonesia. Kamulah yang nomor satu. Aku takkan bisa sukai lagi perempuan yang lainnya. Kenduri ini bermakna menjunjung tinggi rasa kerukunan antar warga. Upacara adat ganti Dwojo ini dikemas secara menarik, sehingga masyarakat bisa menikmati upacara ini. Atraksi kesenian tradisional ini dilakukan sebagai upaya pelestarian seni budaya tradisional yang ada di DIY. Kan nangon bok jajan, akhirnya nyong tekan nangon bok jajan. Nyong pengen nostalgianan karo zaman bahola. Biar kita selalu mengingat keseimbangan dalam hidup ini, Mbak. Baik, ceria. Zaman 90-an iki paling ngetop banget. Iki bener-bener gawe nyong kimutan karo sing biyen-biyen. Seneng banget, terus seru banget ya. Sederhana, tapi maknanya akeh banget. Di pasal 54 itu menyebutkan bahwa para petani dan penyalahguna narkotika wajib melakukan rehabilitasi. Sosialisasi kita, penguatan masyarakat kita harus berjalan nih. Pemerintah Kota Yogyakarta ini tentu saja sudah banyak yang diwujudkan untuk memajukan masyarakat Kota Yogyakarta. Tentulah jemariku, terbakar sayap-sayap mataku, dan terbanglah bersamaku, melintasi langit ketujuh. Bawalah aku ke alam damai-Mu. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Klinik Koperasi, Persembahan Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Melanjutkan lagi tadi Bu Sim menyampaikan ternyata ikut LPDP tadi ya lebih sulit katanya daripada ikut masuk surga. Karena ini ya, tinggal apa ya menurut kami kan makanya begitu, oh dapat LPDP berarti bagus nih. Karena kan saya lihat apa ya, rigid itu sebetulnya kan lebih ini fungsi pembinaan, tapi ada gimmick-gimmicknya. Di saat pembinaan itu dipenuhi oleh koperasi mendapatkan apa? Kemudahan dalam peminjamannya, bukan hibah ya, nanti jangan salah ini peminjaman dari ini untuk aktivitas yang memang sesuai dengan peruntukan. Karena sekarang ini LPDP itu kalau dulu bisa untuk UKM, untuk ini harus melalui koperasi. Mau 5 miliar, 100 miliar itu bisa tercukupi tergantung dari apa yang memang dikonsepkan. Itu bisa. Oke, baik Bu Simi. Tadi sekali lagi Pak Zafri, artinya kan juga dalam proses itu kan sambil belajar, sambil berjalan ya Pak ya. Tadi kalau katanya harus siap dulu baru ikut LPDP, ternyata bisa nih sambil belajar juga ada tekad, ada kemauan, dan ternyata bisa sampai akhirnya berhasil di titik saat ini. Bagaimana itu Pak Zafri?
ya kita memang betul-betul bergulat Mbak waktu karena memang yang dibutuhkan tidak hanya sekedar secara administrasinya bagus gitu, tetapi juga kemudian real bisnisnya atau sesuai berjalannya koperasi juga sudah bagus gitu. Jadi ketika kita jalannya sudah bagus, tapi ternyata administrasi kita juga masih banyak bolong. Manajer kita contoh waktu itu belum tersertifikasi. Bagaimana kita nge-push supaya kemudian bisa sertifikasi pelatihan dulu. Tapi karena kita sudah bertekad, yaitu kita tempuh. Dan alhamdulillah itu manfaat sekali buat kami. Sertifikasi termasuk persyarat di LPDP? Iya, sertifikat kompetensi dari anggotanya, profesional dari pengajuan pengawas itu. Iya. Termasuk tadi Itu sebetulnya fungsi pembinaan Pak. Jadi kan tapi ada sebuah kemudahan di saat mereka akan maju. Ya. Dan itu juga jangan dikira tadi Ibu Kadis betul bukan hibah. Karena kami juga ninggal agunan Kang itu di sana. Itu jadi sertifikat dan kita juga betul-betul diikat secara nyata. Diikat secara nyata dengan agunan kami itu di sana. Baik Pak, artinya juga tadi sekali lagi ini bisa memotivasi juga mungkin para pelaku pengembangan koperasi dan juga anggota koperasi lainnya untuk bisa ternyata kalau kita mau belajar, kita mau berproses bersama, ini ada cara ya Pak ya untuk bisa berkembang dengan koperasi yang dikembangkan saat ini dan juga termasuk juga dengan adanya pendampingan dari Simbakul Klinik itu tadi. Bu Siwi, kedepannya nanti harapannya seperti apa Bu dengan peran Simbakul Klinik ini, dengan banyaknya koperasi di Yogyakarta, harapan kedepannya seperti apa Bu Siwi? Harapan kami pastinya kami punya harapan yang sangat besar kepada masyarakat, yang pasti komitmennya. Jadi karena koperasi ini kan menjadi salah satu pilar ekonomi, sosioekonomi ya, sosial ekonomi atau sosiopreneur terutama di lingkungannya sendiri ataupun di masyarakat. Nah, kalau kita test case-nya ini ada di mana? Di koperasi Poktren, ini kan koperasi Poktren ini tidak hanya ini para santri enggak. Pertama memang ini kan menjadi menopang terhadap ekonomi di Poktren sendiri. Tapi yang kedua, ini juga lebih ke bagaimana ini menjadi sosiopreneur ya, sosiopreneur di kawasan yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, ini bagaimana harapan kami nanti di koperasi Poktren, karena ini kita bicara di koperasi Poktren, ini lebih ke menjadi ruang inkubasi ya Pak, ruang inkubasi dari para santri sendiri atau para milenial yang nantinya bergabung di pondok pesantren gitu. Jadi ini menjadi salah satu strategi di dalam penumbuhan wirausaha. Ini apakah ini ada dasarnya? Ada, karena sudah keluar Perpres nomor 2 terkait dengan wirausahaan. Semua pihak ini mendukung terhadap pertumbuhan kewirausahaan. Di DIY pertumbuhan kewirausahaan sudah 3,46, lebih tinggi dari nasional. Tapi kita punya target sudah kita pasang di RPJMD juga. Nah, apa sih kewirausahaan yang di sini rasionya adalah para pelaku usaha yang sudah dibantu oleh tenaga kerja yang ada di DIY di wilayahnya dibagi jumlah tenaga kerja di DIY. Artinya kan ini penumbuhannya. Kalau usahanya itu sudah ada pembantu atau ada tenaga yang bantu, berarti ini usahanya sudah serve. Inilah pelaku usaha. Jadi harapan kami dari salah satu koperasi yang di sini kita ngobrol dengan Al Furqon ini menjadi pilar yang sangat luar biasa dan ini menjadi inspirasi kita semua. Perubahan itu sebuah keniscayaan, tapi kita bisa di saat kita punya komitmen. Ini salah satu bukti praktek baik. Ini menjadi inspirasi dari koperasi yang lain. Komitmen ya Bu Siwi ya? Komitmen. Yang penting komitmen, punya inovasi ya Pak ya. Inovasi dan paling penting dari tadi Al Furqon itu melakukan adaptasi. Sekarang itu yang maunya mudah, murah gitu kan. Mudah, murah, akurat. Sudah tidak perlu datang lagi ke koperasi. Sekarang bayar sekolah tinggal transfer gitu ya Pak ya. Ini kan sudah menyesuaikan terhadap kebutuhan. Suka harus tuntutan zaman. Tuntutan zaman, kita ekonomi digital sudah sekarang. Bu Siwi, artinya komitmen, inovasi, adaptasi itu menjadi kunci yang memang harus kita pegang ya Bu ya. Terima kasih Bu Siwi. Kalau dari Pak Aslam sendiri Pak, bagaimana Pak harapan kedepannya untuk koperasi yang harapannya bisa menjadi motor penggerak perekonomian di Yogyakarta Pak Aslam? Kebetulan kita diskusi salah satunya dengan koperasi pesantren. Ya ini kedepannya kita berharap forum komunikasi pondok pesantren ini punya sebuah koperasi yang lebih besar, kemudian yang menaungi koperasi-koperasi yang hari ini ada, bentuk koperasi primer yang terdiri dari koperasi-koperasi yang sekarang ini ada. Saya melihat di forum komunikasi pondok pesantren di Yogyakarta ini sudah punya armada bus 2, armada bus. Kegiatan-kegiatan itu menurut saya
bagi pengasuh-pengasuh pondok pesantren. Ini ide yang ditawarkan Bukat di sini, monggo bersama-sama kita. Sekarang koperasinya amalgamasi ya Pak ya, Iya. bergabung dari berbagai. Jadi gabungan koperasi-koperasi Iya. itu, membentuk koperasi yang terdiri dari gabungan koperasi-koperasi. Kemudian yang kedua, kita dorong, kenapa pesantren kita dorong, tadi Bu Sri sudah paling mengatakan. Ketika koperasi pondok pesantren itu berkembang, maka pada saat yang sama kita bisa menanamkan jiwa kewirausahaan pada santri, kepada generasi milenial. Taruh di setiap pesantren sudah sekian ribu santri, kalau setiap tahun mereka lulus sudah termekanisir, ada penanaman jiwa kewirausahaan, ada penanaman tentang sistem ekonomi koperasi, itu media yang paling efektif untuk menanamkan jiwa kewirausahaan pada santri. Baik Pak, dan ini juga sekali lagi butuh sinergi kita bersama Pak Aslam ya, bagaimana bisa akhirnya menumbuhkan jiwa pada milenial juga, tadi mengajak para milenial untuk bisa terlibat di sini. Sekali lagi juga mengubah stigma bahwa koperasi bukan hanya untuk orang tua saja, tapi juga untuk para generasi muda dan yang punya visi dan juga misi untuk bisa berkembang bersama. Terima kasih. Koperasi bukan koperasi jadul gitu ya. Koperasi modern. Koperasi modern, Iya, koperasi milenial. Oke, baik, terima kasih. Terakhir dari Pak Zafri, apa Pak harapan kedepannya, singkat saja Pak Zafri? Ya tentu saja ini terima kasih dari pihak pemerintah maupun legislatif. Jadi kami sangat gembira dan tentu saja tidak jauh dari harapan kami untuk ke depan kami disupport. Terutama koperasi pondok pesantren yang memang pondok pesantren itu entitas yang unik Ibu. Sehingga kemudian memang itu perlu kemudian kita dorong untuk bisa lebih maju. Insya Allah kami siap tadi dari Kang Aslam untuk kita payung pondok pesantren secara lebih besar sehingga kita menjadi lebih kuat. Apalagi kami yang bergerak di jasa keuangan, gitu karena kami kan non LPS Kang. Sehingga kemudian ketika kemudian kita semakin banyak saling membantu, itu kita menjadi semakin pede, semakin kuat ya. Besar, semakin kuat. Dan pelatihan-pelatihan dari dinas itu juga sertifikasi juga tadi. Sertifikasi termasuk mungkin kalau ada modal-modal yang lunak gitu. Baik, terima kasih. Dapat lunak. Terima kasih Pak Zafri Matur nuwun. Bu Sri terima kasih. Pak Sam terima kasih banyak sudah obrolan kita kali ini, dan sekali lagi ini bisa menginspirasi harapannya koperasi yang lainnya untuk bisa punya tekad, punya semangat untuk terus berkembang, dan jangan khawatir ada klinik koperasi ya Bu ya. Siap membantu, kalau butuh opnam kita juga siap gitu ya. Untuk bisa membantu. Siap jadi dokternya, siap jadi perawatnya. Itu dia. Baik. Dan juga pasti terima kasih kami ucapkan untuk sekali lagi untuk Dinas Koperasi dan UKM DIY. Terima kasih untuk Matra Haber dan juga video kita kali ini di Nyore Cafe and Space. Sekali lagi kita berharap bersama-sama yuk, termasuk juga rekan-rekan muda, rekan-rekan milenial, kita berkontribusi bersama, kita bersinergi bersama untuk mewujudkan pembinaan yang lebih terpadu, efektif, efisien dan juga terarah untuk memberikan manfaat bagi koperasi dan juga anggotanya itu sendiri. Kalau begitu akhir kata saya Fena Arin pamit dan terima kasih, sampai jumpa. Dari kejauhan tergambar cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Ingin ku ungkapkan rinduku lewat kata bunda, tak cukup untuk dirimu sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu, dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Jika
tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana, tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Sebab kau terlalu indah dari sekedar